apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kalau kemarin Bung Rocky itu sempat memuji Pak Jokowi ya berkaitan dengan kuota haji dan memang itu betul itu jasa Pak Jokowi yang berhasil mendapatkan 20.000 Ya, kuota ya, kuota ya. haji. Sekarang kita tapi ngomong balik lagi nih terpaksa Bung Rocky kita mesti ngomong Pak Jokowi dengan perspektif yang biasa kita buat. Pak Jokowi hari Selasa kemarin kan sudah kembali dari IKN begitu ya setelah Pak Jokowi nyebutnya soft ngantor gitu ya. Ada mungkin bukan maksudnya soft opening ngantor gitu. 2 hari yang ngantor, sehari dia pakai untuk naik sepeda motor dan sebagainya dengan para influencer itu gitu. Dan orang kemudian tetap melihat bahwa ini seperti yang sebut oleh John McBird sebagai gaya politik Pak Jokowi yang smoke and mirror seperti pesulap gitu yang membuat membuat pengalian isu lah. Itu bagian begitu kira-kira tepatnya Bung Rocky. Kemarin pengalian isu gagalnya Pak Jokowi mau berpindah ke IKN begitu. Di satu sisi juga orang lihat kemana ya Pak Prabowo kok kan rencananya akan ada sidang kabinet itu tanggal 30 kemarin Bung Rocky. Tapi kata Pak Jokowi masih banyak yang di Paris rupanya. Jadi banyak menteri-menteri juga yang ikut Prabowo di Paris gitu. Ini yang betul-betul tukang sulap gitu kan. Jadi seolah-olah tidak ada problem dengan keadaan ekonomi, tidak ada problem dengan hiruk pikuk politik, dan Jokowi datang ke IKN membawa pasukan pencitraan dia kan itu Ya, soalnya. Jadi kalau kita lihat dari segi manajemen politik Jokowi nggak berubah tuh. Jadi sense of crisis itu tidak ada pada dia tuh. ya, Sementara seluruh lembaga survei yang betul-betul bermutu yang biasanya datang dari tradisi bisnis murni itu mulai memperlihatkan betapa Indonesia itu mulai masuk lagi dalam jebakan deindustrialisasi, betapa gangguan-gangguan sistemik di dalam perencanaan tenaga kerja itu akhirnya berantakan tuh. Jadi Jokowi tetap berharap bahwa atau tetap memastikan harapan dia untuk memuliakan IKN, sementara ada kira-kira 60 juta pemuda Indonesia yang nggak peduli dengan IKN karena mereka mulai berpikir masa depan mereka yang ya. kehilangan kemampuan untuk mengumpulkan uang demi membentuk keluarga, demi mencicil barang-barang primer dia. Kan potensi 60 juta pengangguran di 2045 ini itu mulai terlihat dari sekarang dan pasti akan bertambah karena Hmm. krisis ekonomi, ketidakpastian ke arah politik, macam-macam. Dan data-data yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia mulai masuk lagi di dalam krisis ekonomi itu. Ya. Bukan sekedar krisis finansial, tapi krisis di sektor real, terutama soal manufaktur. Nah, kalau Anda langsung ngomongin soal manufaktur itu, ini yang ngomong nanti jangan disebut bahwa Rocky Gerung yang jelek-jelekin Pak Jokowi. Terus ini datanya dari Deputi di Bappenas ini. Dalam sebuah seminar dia menyebutkan bahwa eh, kalau sebelumnya kan ada selalu bilang soal kontribusi apa industri ekstraktif ya yang terus menurun ya dari era Pak SBY ya. Ya. Ini datanya pada tahun 2020, 2002, Bung Rocky. Jadi 2 tahun sebelum Pak SBY itu kontribusi dari industri manufaktur di Indonesia itu terhadap PDB itu sampai 32%. Gede banget itu Bung Rocky ya, lebih dari sepertiga. Sekarang itu turun tinggal 20%. Gitu dan ini dampaknya jangan mimpi kita jadi negara maju karena yang terjadi justru malah banyak sekali pengangguran kan mengalami deindustrialisasi dan anak-anak muda yang frustasi tadi yang Anda sebut itu yang karena mereka jadi pengangguran muda sekarang ini. Ya kita selalu tahu bahwa teori negara itu menjadi kuat kalau momentum itu dihasilkan melalui temuan teknologi Yes. dan pada saat yang sama ada permintaan pasar. Kan cuma itu intinya kan. Industri itu adalah soal teknologi Ya. yang pada saat yang tepat ditemukan teknologinya, pasar membutuhkan, lalu hidup ekonominya kan. Mhm. Padahal sekarang itu teknologi itu berubah setiap 8 jam. Sementara Mhm. mesin-mesin kita udah obsolete. Beli Ya. mesin pun mesin bekas dari Cina itu. Mhm. Pada saat yang sama 8 jam setelah kita beli mesin-mesin dari Cina itu, Cina udah produksi mesin baru lagi. Mhm. Efisiensi naik itu. Jadi kita selalu tertinggal di situ karena riset kita di bidang teknologi itu terabaikan. Karena Jokowi tidak tidak peduli bahwa riset itu ada sumber utama untuk membackup ekonomi, membackup industri. Yang ada di kepala Jokowi itu adalah memamerkan hal-hal yang sifatnya tangible, beton itu wilayah kuno itu yang kita perlukan dalam mesin-mesin untuk membackup kemajuan industri manufaktur yang itu yang kita nggak miliki kan. Jadi kelihatannya
wilayah penelitian itu dimiskinkan oleh Jokowi karena anggaran itu tidak ditaruh habis-habisan. Kan semua universitas berhak dapat anggaran pendidikan yang sifatnya riset dan riset memang berjangka panjang. Tetapi Jokowi menganggap ya jangka panjang gue nggak bisa lihat lagi hasilnya yang jangka pendek adalah IKN. Jadi kita lihat itu kontras antara Jokowi berkantor di IKN dan kita nggak tahu dia bicara apa di situ. Kan Hmm. mestinya dia bicara tentang kegagalan Indonesia, comparative atau competitive advantage-nya karena ketinggalan teknologi. Ya, Dan itu ya. yang udah dipersoalkan oleh anak-anak muda sekarang tuh yang melihat buset dah. Kita ketinggalan teknologi tapi berupaya untuk tumbuh 8% misalnya tuh yang terjadi adalah deindustrialisasi kan. Nah, itu yang juga membuat kita mengerti betapa infrastruktur ekonomi kita tidak dirancang secara secara komprehensif gitu kan. Yang sana maju, yang sini mundur, tapi kemudian oh gampang lah itu soal dalam negeri gampang apa import aja, ya itu artinya menyebabkan dipercepat bangkrutnya industri-industri Ya. yang dari awal harus jadi backup oleh pemerintah. Ya, dan kan sejarah mencatat ya Bung Rocky bahwa kemajuan Eropa itu dimulai dengan revolusi industri kan. Iya, bukan revolusi mental. Ya, ya, ya. Ini pentingnya belajar sejarah gitu maksud saya juga kan. Iya itu kan ya staging itu yang diterangkan oleh Rusto, diterangkan oleh siapa Tim Bergen segala macam yang dapat dapat Nobel itu tentang hal yang tidak mungkin kita lampaui sebelum industri kita itu kita basiskan pada teknologi yang kita kuasai kan itu intinya tuh. Nah Jokowi sama sekali tidak tidak memperhatikan itu. Kita tidak dengar ada semacam lembaga riset yang menemukan temuan baru yang memungkinkan percepatan pertumbuhan industri kita kan nggak ada. Semuanya itu kita tunggu teknologi dari luar dan kita disuruh nanti bikin perjanjian dengan Cina, kita dapat hak untuk belajar alih teknologi ya. Tapi bagi Cina ini ahli teknologi yang 8 jam lagi udah nggak ada gunanya karena Cina sendiri lakukan riset yang lebih cepat itu kan. Nah ini sebetulnya kemampuan bidang intelijen, bidang aktivitas intelijen di bidang riset itu mesti ditumbuhkan tuh dan kepastian-kepastian ini yang juga akan dibatalkan oleh APBN. Anggaran kita makin lama makin terbatas. Pak Prabowo pasti juga akan menganggap ya itu risetnya akan mahal, tetapi janji saya untuk makan siang gratis harus didahulukan. Jadi betul-betul ini kita ditagih oleh harapan, tetapi dibatalkan oleh postur APBN kita. Iya, 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 iya. Jadi makanya itu kan kalau bolak-balik biasanya kan kalau seorang presiden itu mau maju dan sebagainya kan selalu ada disebut visi misi ya. Itu ya Bung Rocky visi misi seorang presiden itu kan menggambarkan ketika kamu terpilih menjadi presiden itu apa konsep kamu tentang bangsa ini mau dibawa kemana bangsa ini dan itu yang saya kira tidak masuk ke dalam apa dalam benaknya Pak Jokowi karena seperti kalau kita ngomongin IKN kan seperti pengakuan dari Pak Yusuf Kala itu nggak ada dalam visi misinya waktu presiden tiba-tiba Pak Jokowi seolah-olah bangun tidur dan kemudian ngomong di DPR saya izin saya pindahkan ibu kota itu kan seperti itu. Saya baca artikel dari seorang pengagum Jokowi dulu, orang Hmm. Australia itu, warga negara Hmm. Jerman yang jadi research tentang Indonesia, apa namanya Meissner, Meissner itu, Oh, iya, 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 yang iya. ya, yang akhirnya harus mengakui bahwa Jokowi itu tidak punya cara berpikir konseptual. Hmm. Jadi mind map-nya nggak ada gitu. Hmm. Yang ada adalah keinginan sesaat yang kemudian dia tuangkan sebagai kewajiban APBN kan. Jadi apa yang dipikirkan Pak Jokowi bukan datang dari konsep yang ada di dalam buku-buku dia, buku yang dituliskan buat dia, nawacita revolusi mental. Hmm. Jadi bahkan mereka yang memuja-muji Jokowi akhirnya tahu bahwa Jokowi tidak punya kapasitas itu. Ini bukan saya ngomong, ini kalau saya ngomong ya pasti sinis Ya, lagi ya, nih. ya, ya, ya. Tetapi kita ngerti bahwa orang asing pun melihat pola kepemimpinan Jokowi itu tanpa konsep. Itu Ya, ya. menarik tapi menyesakkan juga kan. Dia bagaimana pemimpin tanpa konsep itu soalnya tuh apa akibatnya jatuh pada pragmatisme, pragmatisme yang dalam pengertian yang jelek itu. Apa aja oke, gampang. Kalau Jokowi inginkan itu oke, dia bilang oke bikin ini. Anggarannya dari mana? Pasti dia bilang mas pada Sri Mulyani, kamu kan kasir cari uangnya tuh. Lalu dia bayangkan bahwa APBN itu disimpan di dalam brankas yang isinya uang. Padahal APBN itu ada isinya kebijakan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi memang dengan segala maaf pada mereka yang masih memuji, itu tidak punya kemampuan berpikir strategis di Ya. dalam mengelola negeri ini. Itu mau dibiarkan pada siapa? Pada kabinetnya. Ya kabinet juga kita lihat setelah setiap kali selesai sidang kabinet, nggak ada seorang menteri pun yang berani menerangkan ini pembicaraan kami di sidang kabinet. Lain dengan
zaman Pak SBY ada juru bicara yang setiap kali datang dan menerangkan hasil pembicaraan. Ada apalagi zaman Pak Harto itu jelas itu menterinya yang ikut kabinet ngerti apa Ya, persoalannya. ya, Sekarang kita bisa baca setelah sidang kabinet keterangannya nggak jelas apa. ya, ya, Baru sekarang kita dengar keterangan dari Bappenas, keterangan dari BPK. Jadi selalu ditunda isi sidang kabinet itu menunggu mungkin momentum atau kalau udah terdesak baru buka datanya tuh. Padahal analisis-analisis privat kita itu lembaga riset kita udah tahu dari awal bahwa ada ya, krisis infrastruktur. Tapi nanti oleh Jokowi bilang enggak, itu artinya kita kelebihan pasokan listrik. Silakan rakyat beli listrik tambah wattage-nya itu. Loh bukan itu yang terjadi. Kelebihan listrik terjadi karena infrastruktur yang memakai listrik hengkang. ya, Jadi industri tutup pasti kelebihan listrik. Itu intinya. ya, Kan ya, logikanya kan kacau. ya. Industri tutup artinya kelebihan listrik dan pengangguran, tetapi daerah itu kelebihan listrik, lalu dianggap beli. No, orang nganggur mau beli apa? Ya, ya. Jadi soal-soal ini yang kita akhirnya temukan bahwa memang Jokowi dengan segala maaf tidak punya cara berpikir yang mind mapnya itu tuh Ya, di ya. otaknya itu lengkap. Ini konsekuensinya ini, ambil ini konsekuensinya itu tuh. Kalau ini dinaikkan maka ini akan turun. Jadi trade off itu apa Hmm. namanya metode berpikir Archimedean itu nggak ada tuh Ya, ya. dari Archimedes bahwa kalau Anda pompa di sini akan naik, kalau ini turun di sini akan. Jadi pompa mekanisme berpikir ya sebut aja berpikir di dalam peta itu nggak ada. Jadi Jokowi nggak ada peta di dalam kepalanya tuh. Oke. Nah, karena itu juga yang menyebabkan IKN itu tersungkur akhirnya tuh. Tapi Jokowi akan tetap bilang ini sukses di mana? Ini bagus betul nih. Lihat laptop saya. Di laptop ada tapi di IKN nggak ada. Oke, nanti kita bahas datanya, tapi sebelumnya kita komentari. Ini memang Oke. menarik sekali karena Istana memang sekarang kan nggak punya juru bicara ya, Bung Rocky, secara resmi. Dan kalau ada Ya, ya, sekarang yes. itu sekarang juru bantah, bukan bukan juru bicara yang terjadi. Dan itu diperankan oleh para staf ahli, staf khususnya Pak Jokowi. Ya itu bagus betul tuh bisa juru bantah presiden tuh. Ya. Jadi dia pun nggak ngerti apa yang mau dibantah, pokoknya bantah aja tuh. Mhm. Kalau yang ngomong siapa nih Bima Yudhistira dari Hmm. Indef itu teman-teman dari Indef ngomong, teman-teman Faisal Basri ngomong, udah bantah aja tuh. Tapi dia nggak ngerti apa yang mau dibantah. Kan kita kelebihan kelebihan listrik justru iya, tetapi kelebihan listrik itu terjadi karena deindustrialisasi dan angka Nah, itu makin mencemaskan. Kan ya, ya, logika ya, sederhana ya, itu. ya. Dan itu serem ya, data-datanya kan yang Anda sebut sebagai deindustrialisasi tadi kan. Kalau Eropa maju karena revolusi industri, kita justru tanda-tandanya kita mengalami deindustrialisasi. Jadi mimpi tentang negara maju itu makin jauh. Jadi jangan mimpi tentang generasi emas tahun 1900, 2045 deh, begitu ya. Karena kita ambil yang paling belakangan, yang paling paling ramai pemberitaan kan PHK massal di berbagai industri tekstil ya, Bung Rocky, Ya. yang itu mencapai kemarin sampai bulan Juni aja 32.000 orang itu yang sudah dicatat itu. Dan itu kan selain selain persoalan pasar yang bersaing, tapi juga ada yang sebut tadi industri tadi itu teknologinya udah makin tertinggal gitu. Jadi kemampuan kita untuk melihat fakta dan mengakumulasikan kecemasan itu melalui data yang ada itu selalu dianggap ya kan persepsi kalian aja kan. Tetap Mhm. aja apa buktinya terjadi pelambatan ekonomi terjadi potensi Indonesia masuk dalam jebakan hutang kan buktinya kan cuman kalian yang dorong-dorong padahal rakyat 82% masih masih pro Jokowi apa hubungannya rakyat pro dalam persepsi dengan fakta bahwa ada deindustrialisasi. Nah menerangkan ini pada kalangan dungu itu ya susah itu. Nanti dianggap ya itu FNN Rocky Gerung itu ya sinis aja atau cemburu iri. Bagaimana kita iri pada fakta yang Hmm. ditulis oleh lembaga-lembaga riset kan? Jadi Hmm. kelihatannya pendukung-pendukung Jokowi ini memang dilatih untuk jadi juru bantah. Ya, ya. Nah, saya kira ini kan pasti yang di depan mata. Ini yang selalu kita ulang-ulang ya, Bung Rocky, bahwa ini akan jadi beban berat buat pemerintahannya Pak Prabowo. Dan saya kira sebenarnya ini kalau masih terus di dalam bangsa yang terpecah seperti sekarang ini, dan orang masih juga gara-gara keluarga Jokowi itu kemudian bangsa ini makin terpecah, sulit saya kira buat Pak Prabowo untuk berhasil dalam pemerintahan ini. Dan saya kira PR besar Pak Prabowo itu justru yang pertama kali sebelum bekerja yang lain-lain itu menyatukan bangsa yang sudah terbelah ini. Tapi dengan adanya Gibran di situ, bagaimana gitu menyatukan? Sulit menurut saya.
Ini saya pegang kepala aja memperlihatkan bagaimana kondisi kita. Jadi Ya. bahkan kan keadaan ini sudah diterangkan secara akademis. Mhm. Potensi kelas menengah ngamuk itu udah ada, walaupun dengan cara yang sangat sublim diterangkan oleh Pak Muhammad Khatib Basri. Potensi kelas menengah ngamuk itu ada loh, karena Hmm. pendapatan berkurang, daya beli turun, sementara kelas yang dari bawah justru harapannya itu tidak bisa masuk menjadi middle class. Kan semua ini ada di dalam cara berpikir analis-analis kita yang bagus-bagus. Setiap kali Pak Bima Yudhistira itu menerangkan reverse logika terbalik yang diungkapkan sebagai hasil prestasi Jokowi itu. Faisal Basri ngomong terus tentang industri ekstraktif itu. Awalnya teman kita itu dengan Hmm. data yang sepotong pun dia bisa balikkan logika makroekonomi yang dipromosikan sebagai sukses oleh penggawa-penggawa Jokowi ini kan. Kan itu semuanya ada di dalam cara berpikir akademis. Yes. Tapi justru cara berpikir akademis ini yang tidak dipedulikan oleh pendukung-pendukung Jokowi. Hmm. Karena kenapa? Ya karena Jokowi sendiri tidak bisa berpikir akademis kan, itu Hmm. dasarnya simpel itu. Nah, lain Prabowo tahu cara berpikir akademis, dia ngerti keadaan, tetapi dia mesti tahan emosi dia itu supaya tidak meledak sebagai kemarahan terhadap pemerintahan sebelumnya kan. Kan Hmm. tetap Prabowo tahu bahwa kesalahan Jokowi itu banyak betul, kan nggak mungkin Prabowo nggak tahu tuh. Hmm. Tetapi demi desensi, demi sopan santun politik, ya oke itu tidak bisa diucapkan. Lama-lama ini 100 hari ke depan itu kita akan digerogoti oleh persaingan psikologi antara Hmm. Prabowo sebagai elected presiden dan Prabowo sebagai orang yang memahami bahwa dia dijebak sebetulnya oleh Jokowi kan. Semua hal juga nggak bisa dilakukan Prabowo karena dia bukan presiden. Soal penempatan perwira-perwira polisi, TNI, Iya, iya, iya. perubahan Hmm. mutasi segala macam itu kan. Kan itu ada hak Prabowo mestinya. Tapi Hmm. Jokowi pasang itu sekarang sehingga susah Prabowo untuk manuverring nanti kan. Jadi itu sebetulnya jahatnya itu jebak menjebak itu. Kita sebutnya itu jebak menjebak yang didasarkan pada keinginan Jokowi untuk mengendalikan Prabowo di masa depan. Yang hal yang nggak mungkin terjadi. Setelah Oktober ya Jokowi udah nggak ada poin lagi tuh. Tetapi beban yang dibuat oleh Jokowi menjelang Oktober itu adalah beban psikologi, juga beban real bagi pemerintahan Prabowo ke depan. Ya, kan sebenarnya yang kita bicarakan dalam beberapa waktu terakhir ini menjelang ke apa akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu dengan membaca data-data itu sebenarnya kan kita sudah bisa membayangkan seperti apa nanti pemerintahnya Prabowo ke depan itu kan Bung Rocky ya. Karena itu saya melihat tidak sengaja mengajukan proposal kecil tadi menyebut saya mungkin salah satunya yang bisa membuat bangsa kita ini keluar dari keterpurukan ya reunifikasi itu. Itu kan kita kalau bersatu itu kan kita pasti bisa melampaui semuanya itu. Tapi problemnya masih ada Pak Jokowi itu aja kan yang jadi masalah. Jadi sekali lagi mestinya Jokowi yang sadar diri itu bahwa udahlah kita udah tahu semua kan. Jadi Prabowo mulai berpikir utang bagaimana selesaikan Yes. itu, disparitas bagaimana selesaikan, Gini rasio bagaimana menerangkan pada investor asing itu, kemampuan untuk bayar utang investor asing akan tanya, bayar utang lu pakai apa nanti kalau gue izinin publikasi. Toh jadi semua hal itu membebani Pak Prabowo. Prabowo. Nah, karena itu mungkin Pak Prabowo anggap ya udahlah buat sementara saya jalan-jalan sepanjang Sungai Sain di Lain Paris ya. misalnya. Tetapi sekali lagi begitu Prabowo balik ke Indonesia, dia akan lihat lagi problem yang sama kan. Mhm. Jadi itu yang kita minta sebetulnya. Jokowi itu berhentilah itu pamer-pamer IKN segala macam, seolah-olah mesti memaksakan bahwa IKN itu udah bisa sidang kabinet kan itu Prabowo harus berkantor di situ. Kan itu urusan Prabowo nanti. Ya, Begitu ya. Prabowo jadi presiden, dia akan berpikir, gue mau pindah apa enggak tuh, kira-kira Hmm. begitu kan Hmm. pikiran Pak Prabowo tuh. Mungkin dia Hmm. bilang iya, tapi ya ngapain itu lebih efektif di Jakarta sebetulnya kan. Hmm. Tapi demi Jokowi mungkin 2-3 hari di situ terus balik lagi ke Jakarta. Akibatnya istana itu akan jadi kosong. Jadi saya mau taruhkan itu istana nggak akan ada fungsinya nanti Ya, itu. ya, ya. Karena tetap bagi Prabowo efisiensi, kelenturan politik dan bisnis adanya di Jakarta. Maneuvering politik dan bisnis ada di Jakarta. Tuh ngapain nongkrong di Ya, IKN ya. kan? Jadi Ya, ya. IKN itu pasti akan mangkrak tuh. Walaupun orang akan bilang, enggak udah selesai. Iya itu bagus banget. Dan selalu saya bilang, begitu Anda datang ke IKN, anda lihat sesuatu yang kita bayangkan dalam 30 tahun ke depan itu mungkin masih berantakan itu. Jadi Ya. bagi mereka yang disulap atau disihir oleh Jokowi ya silahkan bermimpi. Iya, iya. Kan sebenarnya ya, nggak soal IKN itu kita sudah bisa dapat jawaban masa depannya apakah kemudian Pak Prabowo
akan ngantor di IKN atau tidak. Kayaknya kita bisa memastikan bahwa Pak Prabowo tidak akan ngantor di IKN. Karena kan ketika di Doha ya kalau tidak salah ya, ketika dalam sebuah acara ditanya oleh wartawan kan dia juga menyatakan ketika apakah dia akan melanjutkan, dia menyatakan oh ya kita bisa melanjutkan itu. Tapi ya kalau kata dia mungkin sampai 30 tahun. Ya 30 tahun yang akan datang itu ya berarti itu kok udah berubah ini. Presidennya juga udah berubah berapa kali itu gitu. Apalagi ini ada krisis global politics, Ya. ada potensi tadi kecepatan untuk mengantisipasi datangnya El Nino ekonomi itu. Kalau El Nino Atau La Nina juga. Ini kan El Nino dan La Nina kan sama-sama El Nino dan netizen La ini. Nina ini Ya. kan, jadi oke, itu kan mesti ada reaksi cepat tuh, dan konsolidasi itu harus di backup oleh sistem ilmu pengetahuan tuh. Nah, IKN itu kosong dengan sistem ilmu pengetahuan, mau dipindahin semua kantor kantor riset di sana, mau dibongkar semua peralatan monitoring apa namanya nih artificial intelligence yang udah di set up di Jakarta. Bagaimana caranya itu menghadapi pendadakan krisis sementara infrastruktur untuk mengantisipasi ada di Jakarta. Bagaimana mau deal dengan kedutaan-kedutaan asing itu kalau ibu kota ada di IKN dan tidak boleh ada Zoom meeting karena ini soal rahasia, maka dubesnya mesti terbang ke sana gitu. Itu jadi membayangkan itu. Ya Jokowi nggak bisa membayangkan itu. Dia cuma bayangkan ada istana, dia berkantor di situ, lalu dia foto-foto dengan siapa? Ya dengan buzzer, dengan siapa? Dengan influencer, dengan siapa? Dengan artis-artis. Kan cuma itu yang Ya. ada di kita sekarang. Tuh. Sementara Prabowo ada di Paris memikirkan apa yang akan terjadi setelah 17 Agustus. Dari 17 Agustus ke Oktober tuh apa lagi itu. Jadi benar-benar itu Jokowi hanya memikirkan bagian paling sederhana dari hidupnya, yaitu keluarganya kan. Padahal keluarganya juga hidupnya tidak sederhana. Yes, oke. Jadi sebenarnya ini kalau mau pikir dikit aja, sebenarnya orang tidak akan marah pada Anda gitu. Ya, sama seperti orang kan belakangan banyak orang yang sebenarnya dulu juga ngamuk-ngamuk pada Anda sampai ngejar-ngejar Anda pun akhirnya juga bisa menyesal gitu ya. Karena sebenarnya memang kita ngomong itu bukan asal sekedar ngomong, bukan sekedar hoax. Ada data-data yang sebenarnya kita bahas dan itu kita tahu kira-kira kemana arahnya kan gitu. Ya itu para pemuji Jokowi itu kan, pemuji Jokowi artinya pencaci maki saya itu mau diterangkan secara akademis nggak nyampe, mau Hmm. diterangkan secara satire juga marah kalau kita Hmm. melucu sedikit kan. Jadi Hmm. ini frustrasi, ini mereka yang sebetulnya perutnya lapar tapi belagak kaya, Hmm. tidurnya tidak nyenyak tapi Hmm. merasa punya mimpi kan. Jadi kita Nah, mau himbau juga, saya himbau aja. Ini teman-teman atau ya netizen yang masih memuji-muji atau mereka yang jadi pendukung setia Jokowi harusnya belajar berpikir rasional dalam keadaan kehidupan kita irasional, perluas wilayah rasional itu intinya kan. Dan ya. yang ya di WA Group juga banyak itu begitu ada video saya dan FNN atau apa aja itu si penyinyir lo ya memang nyinyir memang, tetapi kenyinyiran itu kita manfaatkan untuk memberitahu hanya dengan cara itu kalian belajar. Apa yang mesti kalian pelajari? Ya logika berpikir. Kan itu intinya. Apa yang Ya. mesti dipikirkan? Ya nasib negeri berdasarkan keadaan yang diriset oleh CNBC, oleh Bloomberg, oleh BPK, bahkan punya lembaga riset sendiri kan. Hmm. Jadi ini orang-orang yang nggak mau dengar hasil riset, tapi udah marah duluan. Iya, iya. Kalau sekarang beberapa hari ini kita menggunakan datanya data BPS dan datanya Bappenas sekarang Iya, malah. jadi itu intinya tuh. Jadi yang kita sebut sebagai kemampuan berpikir strategis itu, apalagi berpikir kritis, tidak diajarkan oleh Jokowi. Akibatnya pertumbuhan IQ nasional itu tinggi sekali. Itu IQ nasional kita sekarang 200 Hmm. sekolah. Sekolah. Kirain udah berubah. Itu masih angka yang sama dong ya. Dia masih sama itu. Oke, oke. eh, Baik Bang Rocky. Saya kira mungkin memang ada cara yang paling mudah kalau melihat situasi kita yang sedang buruk itu. Cara yang kalau kita mau tetap waras dalam situasi yang sulit itu katanya dengan menertawakan diri sendiri. Kalau kita masih bisa menertawakan diri sendiri, katanya kita masih bisa waras tuh Bung Rocky. Ya itu cara menghormati badut adalah dengan ikut tertawa kan itu. Oke, oke, baik. Makasih Bung Rocky. Ya, Yes. oke.